kanan. Nguyen Baolong. Oh, kontrol yang kurang cermat tadi dari Nguyen Baolong. Bola justru di lapangan permainan. Jatuh kali ini, cetak gol dari Thailand. Rekona Arbra. Kali ini kita akan membahas kejanggalan yang terjadi pada pertandingan penentu untuk Indonesia di gelaran Piala AFF U19 2022 antara Thailand versus Vietnam. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan besar 5-1 atas Myanmar di pertandingan terakhir fase grup Piala AFF U19 2022. Tidak pernah kalah dan hanya kebobolan 2 gol membuat Timnas Indonesia U19 layak dinobatkan sebagai salah satu tim paling produktif dalam fase grup yang telah berlangsung. Timnas Indonesia U19 juga menjadi juara grup jika dilihat dari perolehan gol di mana mengungguli Thailand dan Vietnam yang sama-sama berpoin 11. Namun karena laga penentu grup A antara Thailand versus Vietnam yang bergulir di Stadion Madia Senayan Jakarta berakhir dengan skor imbang 1-1, membuat kemenangan besar 5-1 atas Myanmar dalam laga yang bergulir di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada waktu yang sama menjadi tak berpengaruh apa-apa. Berdasarkan regulasi AFF yang berlaku bahwa yang diperhitungkan lebih dulu setelah perolehan poin adalah skor head-to-head antara tim. Dampak dari regulasi ini dinilai merugikan bagi Timnas Indonesia yang sempat menahan imbang 0-0 kedua tim calon juara grup A yakni Thailand dan Vietnam. Regulasi ini juga sempat disayangkan oleh ketua pelatih Timnas Sintayong. Pasalnya, regulasi ini sudah lama tidak diberlakukan di berbagai pertandingan yang dibawahi oleh Federasi Sepak Bola FIFA. Dengan aturan itu, Timnas U19 Indonesia jadi harus kalah bersaing karena dalam 2 laga melawan Thailand dan Vietnam, skuad Garuda Nusantara hanya meraih hasil imbang 0-0. Sedangkan dalam head-to-head Thailand dan Vietnam, skor mereka 1-1. Walaupun memiliki jumlah poin yang sama dan unggul cukup jauh dalam hal perolehan gol, Timnas U19 Indonesia pun dinyatakan gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2022. Thailand dan Vietnam yang mendapatkan hasil imbang skor 1-1 membuat pihak tim merah putih curiga. Pasalnya dalam pertandingan antara Thailand versus Vietnam pada akhir babak kedua seusai kedua tim mencetak gol, penampilan mereka mengendur. Yang paling mencolok adalah adanya pemain Thailand yang secara tiba-tiba mengalami kram sampai harus ditandu keluar lapangan dan bukan hanya satu kali saja. Tentunya proses tersebut terkesan seperti hanya mengulur-ulur waktu saja. Hal tersebut kemudian disusul pergantian pemain dari klub Vietnam dan pola permainan yang bagaikan sedang memainkan sepak bola gajah bersama Thailand yang tampak santai hanya menunggu ditiupnya peluit panjang di akhir pertandingan. Hal tersebut membuat Indonesia merasa ada yang tidak beres. Untuk itu, manajer Timnas U19 Indonesia, Henry Irawan, bersiap meminta pihak AFF untuk melakukan investigasi terhadap laga Thailand versus Vietnam yang diduga ada main mata. Harusnya kita berada di posisi pertama, tetapi akibat regulasi kita dipersulit. Saya berharap ada investigasi soal hasil tersebut. Kalau fair ya sudah, tetapi tidak kelihatan ada menjunjung asas sepak bola yang baik, layaknya didiskualifikasi, ujar Henry Irawan. Ketua Umum PSSI, Muhammad Irawan pun mengatakan hal yang senada. Namun katanya untuk pengajuan itu tetap akan dilihat dan didiskusikan terlebih dahulu dengan tim pelatih dan lainnya. Irawan menilai dalam pertandingan Vietnam versus Thailand, para pemain dari kedua tim terlihat tidak mau menyerang sejak kedudukan imbang 1-1 pada menit ke-77. Para pemain Vietnam lebih sering mengumpan di lini pertahanan sendiri, sedangkan Thailand tidak mau merebut bola dan lebih banyak menunggu. Hasil imbang 1-1 cukup bagi Vietnam dan Thailand lolos ke semifinal, sementara Timnas Indonesia U19 tersingkir dalam ajang Piala AFF U19 2022. Protes kita ke AFF, yang jelas tim kita merasa dirugikan dalam hal ini meskipun regulasi ada. Jadi bagi kami sekali lagi regulasi sudah kita sepakati ya, karena tidak mungkin lagi kita tidak komplain pada regulasi tersebut. Meskipun Sintayong menyampaikan bahwa regulasi ini sudah usang, yang mungkin kita nanti akan melakukan evaluasi kembali terhadap regulasi yang ada. Tapi yang terpenting, saya ingin bertanya kepada AFF, kira-kira pantas tak perlakuan buat tim tersebut 10 menit terakhir mereka melakukan passing aja gitu. Kalau mereka pantas ya silakan. Tapi yang jelas saya ingin kepastian adanya jawaban dari AFF.
Menjadi tim yang tak terkalahkan dan paling subur gol dalam AFF U19 nyatanya belum membuat timnas lolos dari grup neraka. Ada beberapa poin yang bikin Mimin nggak bisa tidur akibat kekalahan ini. Regulasi sudah basi, rival bikin kontroversi, lengkap sudah cerita ini. Sobat Paham udah penasaran ada kontroversi apa aja? Yuk buat yang kurang paham, yang sedikit paham, yang ingin lebih paham, dan yang paling paham, mari kita duduk tonton videonya. Penggawa Garuda Nusantara bermain api kontra Filipina dan Myanmar, sekalipun Marcelino harus absen karena cedera. Setelah mencukur habis Filipina dengan skor 5-1, ditambah aksi anak kampung Bekasi alias Rabani yang mencetak hat-trick. Sementara dalam pertandingan wajib menang melawan Myanmar, Indonesia sebetulnya sudah menemukan ritme permainan yang solid. Tapi ya, sayang beribu sayang. Regulasi yang diimplementasikan AFF membuat Ferrari CS gagal mengulang kesuksesan kita pada tahun 2013. Loh, kok bisa kalah? Kan kita menang goal different dari Vietnam dan Thailand. Usut punya usut sih, kesebelasan Merah Putih kalah head to head sama pasukan Munyen dan Negeri Gajah Putih. Soalnya kita imbang tanpa gol sewaktu bertemu mereka. Regulasi ini padahal udah ditinggalkan oleh AFC dan FIFA. Tapi ya Sobat Paham, kenapa ya AFF masih nerapin? Belum lagi cara main rival kita yang nampaknya ogah ambil resiko saat kedudukan sudah 1-1. Apa benar mereka main mata bukan main bola? Yang pasti sih mereka main aman, padahal kita nggak main-main. Kalau menurut Sobat Paham, gimana kontroversi match tetangga dan regulasi AFF ini? Yuk langsung share aja di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Siapa tahu kalian bisa mengubah peraturan AFF yang jadul itu. Nguyen Bao Long. Trin Hong Chan. Masih Trin Hong Chan. Trin Hong Chan. Tidak ada pressing yang terlalu berarti diberikan oleh pemain Thailand itu. Kita lihat Van Son angkat ke depan. Nguyen Bao Long. Belakang. Berikan kepada Trin Hong Chan. Van Son. Nguyen Van Tu. Balikan bola kepada Nguyen Bao Long. Nguyen Bao Long ke belakang. Kepada Trin Hong Chan. Nguyen Van Tu. Oh, lalu tanggung tadi bola diberikan. Kembali terjatuh. Antong. Mainnya juga sudah memperkuat. Chaupi. Nguyen Du Viet. Nguyen Van Tu. Belakang kepada Chaupi. Van Son. Nguyen Bao Long. Nampak memainkan bola di belakang saja dari pemain Vietnam. Van Son. Trin Hong Chan. Nguyen Bao Long. Trin Hong Chan. Balikan bola pada Nguyen Bao Long. Terus berputar-putar di belakang saja. Trin Hong Chan. Belakang kepada Chow Van Bin. Chow Van Bin, Fu Van Son. Chow Van Bin. Trin Hong Chan. Van Son belum ada dikasih untuk melakukan penyerangan dan Thailand juga tampak menunggu. Main-main Vietnam naikkan bola di belakang.
Tahu jikalau hasilnya seri satu sama, Vietnam dan Thailand akan lolos, sedangkan Indonesia butuh salah satu tim untuk memenangkan pertandingan. Tapi kita lihat nampaknya kedua tim sudah nyaman dengan hasil akhir. Ini tidak ada inisiasi serangan yang berarti dari Vietnam dan juga Thailand. Tampak menunggu. Alvan Bin waktu normal di babak yang kedua. Fufanson, Hachaupi, mereka belok pada Fufanson. Ling Hon Chan. Oh, hanya bermain di belakang kali ini. Main-main Vietnam. 4 menit tambahan waktu. Babak yang kedua. Additional time, 4 minutes. Alvan Bin. Menjelang akhir babak yang kedua kita lihat. Main Vietnam hanya memainkan bola di ini pertahanannya sendiri. Setelah skor imbang 1-1, dua tim tampak nyaman bermain untuk saling menunggu. Ya. Bali terjatuh. Arbram ditandu keluar lapangan. Fufanson tidak ada niatan untuk menjalankan bola ke depan. Akhirnya umpan lambung ke depan. Fufanson, Hachaupi pada Fufanson. Fufanson. Bola dibuang dan kembali main Thailand terjatuh. Reksan Ratre. Bola perbedaan ya. Wasit saya pasir Kongsani telah meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak yang kedua.